Oke, selamat datang kembali di channel Sekolah Ujung Kulon, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika untuk kelas 7 SMP begitu ya. Jadi kita masih membahas tentang statistika untuk kelas 7 SMP. Dan pada kesempatan kali ini kompetensi inti yang akan kita kuasai masih mencakup KI 1 yang berkaitan dengan spiritualitas, KI 2 yang berkaitan dengan sosial, KI 3 yang berkaitan dengan pengetahuan, dan KI 4 yang berkaitan dengan keterampilan gitu ya. Jadi KI yang akan kita kuasai pada kesempatan kali ini masih sama dengan KI-KI pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kompetensi dasar yang akan kita kuasai pada pertemuan kali ini mencakup 3.8 dan 4.8, yaitu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, dan juga menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Oke, kita langsung saja menuju ke tujuan pembelajaran yang akan kita kuasai pada kesempatan kali ini. Nah, yang ini tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada dari 3.8.1 sampai 3.8.4, yaitu tentang memahami pengertian data. Kemarin sudah mengetahui cara penyajian data, juga sudah mengetahui hubungan antara data dengan cara penyajiannya, juga sudah. Dan yang terakhir kita bahas adalah kemarin tentang menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, baik itu dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang poin 4.8.1 dan juga 4.8.2. Intinya adalah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang menyajikan dan juga menafsirkan data gitu ya, dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Jadi sekali lagi, inti pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah tentang menyajikan dan juga menafsirkan data gitu ya. Ini ada pada poin 4.8.1 dan 4.8.2. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembelajarannya. Tapi seperti biasa, sebelum kita belajar tentang statistika, kita masuk dulu ke apersepsi pada kesempatan kali ini. Nah, ini saya sudah menyediakan sebuah video yang berkaitan dengan penggunaan ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita coba lihat ya, bagaimana sih statistika ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian perhatikan saja videonya, dan kita akan tahu bagaimana statistika bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selamat menyaksikan. Kita telah memiliki 38 juta dosis vaksin COVID-19. 3 juta dosis vaksin dalam bentuk sudah jadi, dan 35 juta dalam bentuk bahan baku vaksin. Dan insya Allah juga di bulan Maret ini akan datang lagi vaksin dari AstraZeneca sebanyak 4,6 juta dosis vaksin jadi. Artinya, kita bisa mempercepat proses vaksinasi. Dan kita tahu saat ini vaksinasi telah dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat dengan risiko tinggi. Untuk itu, yang pertama divaksinasi adalah tenaga kesehatan. Kemudian yang lanjut usia dan juga petugas dan pelayan publik. Sudah dimulai juga vaksinasi untuk guru. Sudah. Untuk awak media. Sudah. Para pedagang pasar. Sudah. Kita ingat di Tanah Abang sudah dilakukan, Tanah Abang di Jakarta, dan juga di Pasar Beringharjo dan kawasan Malioboro di Jogja juga telah dimulai vaksinasi.
Dan kita harapkan nanti semua provinsi melakukan hal yang sama. Vaksinasi untuk TNI dan Polri kemarin 1 Maret 2021 secara besar-besaran juga sudah dimulai. Di kementerian-kementerian juga sudah saya perintahkan dan juga sudah dimulai 1 Maret yang lalu. Juga untuk atlet sudah mulai diberikan suntikan vaksinasi. Oke, itu tadi salah satu penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita akan mulai melambat karena kita akan memasuki materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita lihat di awal. Di mana ya? Nah, di sini nih. Oke, kalian sudah mempelajari kan? Ini namanya apa? 3, 2, 1. Iya, betul. Ini adalah diagram batang, gitu ya. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Presiden bahwa di bulan Desember akan ada 3 juta vaksin datang ke Indonesia. Nah, ini kita bisa baca langsung di bulan Januari ada 15 juta, di bulan Februari ada 10 juta, dan di bulan Maret ada 10 juta vaksin yang akan datang ke Indonesia. Jadi ini salah satu penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa menyajikan data kedatangan vaksin ini dengan menggunakan diagram batang gitu ya. Nah, di bawahnya ada nih total 38 juta vaksin. Jadi dari data yang disajikan di atas, kita bisa menginterpretasikan atau kita bisa menafsirkan data yang sudah disajikan menjadi kesimpulan gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada 38 juta vaksin yang akan datang ke Indonesia hingga bulan Maret nanti. Dari mana dapat 38 juta vaksin? Dari sini 3 juta ditambah 15 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta. Jadi totalnya ada 38 juta. Oke, jadi itu salah satu penggunaan ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang menyajikan dan menafsirkan data. Tapi sebelum kalian bisa menyajikan dan menafsirkan data, kalian harus melalui proses yang ini dulu nih ya. Pertama, harus mengumpulkan datanya, dan yang kedua, kita harus mengolah datanya. Baru setelah data diolah, kita bisa menyajikan data baik dalam bentuk apa tadi? Tabel, bentuk diagram batang, diagram garis, dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau misalkan sudah disajikan, baru orang-orang yang melihat penyajian data kita bisa menafsirkan data kita gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, mengumpulkan data, ingat kembali di awal-awal pembelajaran kita dulu, berdasarkan cara memperolehnya, data itu ada 2. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Apa itu yang dimaksud data primer? Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya apa? Nilai ulangan harian anak kelas 7C misalkan. Itu saya peroleh langsung dari sumbernya. Siapa sumbernya? Siswa-siswi kelas 7C begitu ya. Nilainya diambil langsung dari siswa-siswi kelas 7C. Ada juga data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Misalkan, ketua OSIS nih mau merangkum nilai ulangan harian dari seluruh siswa SMP Negeri 2 Sumur. Jadi ketua OSIS meminta nilai-nilai tersebut dari guru masing-masing gitu ya, dari guru mata pelajaran masing-masing diminta, diolahlah oleh si ketua OSIS data tersebut. Itu namanya data sekunder. Dia tidak mendapatkan langsung dari sumbernya, tapi dia mengambil data yang sudah jadi dari guru-guru tadi begitu ya. Dan yang kedua, berdasarkan sifatnya, data ingat lagi terbagi menjadi 2. Ada yang namanya data kuantitatif atau yang berbentuk bilangan. Nih gampangnya gini nih ya. Ini tandanya gampang banget. Data kuantitatif, kalau kuanti berarti itu bentuknya bilangan. Ada juga kualitatif, kalau kualitas itu bentuknya kategori. Contohnya bagaimana Pak? Seperti yang di awal-awal dulu pembelajaran gitu ya. Kalau kuantitatif bilangan, misalkan tadi nilai UH gitu ya, nilai UH nih.
Atau misalkan yang bentuknya kualitatif. Kualitatif itu bentuknya seperti apa? Misalkan nilai sikap. Nah, nilai sikap kan kalian suka temuin tuh ya, ada yang sikapnya A, B, C gitu ya. Ada baik, ada sangat baik, ada cukup gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan data kualitatif. Ya, kita coba berikutnya. Nah, pertama, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data. Nah, di sini saya sudah punya data nilai ulangan harian siswa kelas 7C gitu ya. Ada berapa nih datanya nih? Ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 32 nilai siswa-siswi kelas 7C. Ayo, masuknya ini data primer atau data sekunder. 3 2 1. Iya, betul. Ini termasuk ke dalam data primer. Kenapa masuk ke dalam data primer? Karena saya mendapatkannya langsung dari siswa-siswi kelas 7C begitu ya. Dari sumbernya langsung. Ayo, ini masuknya ke data kuantitatif atau data kualitatif. 3 2 1. Ya, betul. Ini termasuk ke dalam data kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena tadi kuncinya, kalau kuantitatif bentuknya angka, kalau kualitatif bentuknya adalah kategori begitu ya. Jadi ini bentuknya angka, berarti ini masuknya ke dalam data kuantitatif. Data primer dan data kuantitatif ya. Oke, berikutnya setelah kita mengumpulkan data, kita ngapain? Nah, kita mengolah data. Mengolah data ini bisa kalian urutkan, misalkan dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar, atau sebaliknya dari angka yang paling besar, mana nih, dari 90 misalkan ke angka yang paling kecil 50 begitu, boleh diurutkan atau dibuat kategori seperti ini. Dari nilai 50 sampai nilai 59, bergantung kebutuhannya, bergantung keinginan kalian. Kalian ingin menyajikan datanya seperti apa? Contoh, misalkan saya ingin menyajikan datanya dalam bentuk interval seperti ini ya. Jadi dikategorikan. Interval nilai. Apa yang dimaksud dengan interval? Interval itu panjangnya dari 50 sampai 59. Berapa intervalnya dari 50 sampai 59 nih? Dari 50 sampai 59 intervalnya adalah 10. Dari mana 10, Pak? Hitung nih dari 50 nih ya. Dari 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nah, itu ada 10 angka yang masuk di sini ya. Ada 10 angka. Begitu juga yang ada di sini. Hitung aja dari 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Pasti itu juga punya 10 angka di dalamnya. Nah, sampai yang terakhir yang 90 sampai 99, tinggal dihitung aja 90, 91 dan seterusnya begitu ya. Ini juga pasti ada 10. Nah, ini yang disebut dengan interval atau panjangnya, disebut dengan interval ya, atau panjangnya. Berapa intervalnya? 10, 10, 10. Dari mana dapat frekuensi 10, 8, 9, 4, 1? Gampang banget gini nih caranya nih ya. Nih, misalkan dari 90 sampai 99 ada berapa angka? Ada berapa nilainya gitu ya? Kita lihat 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ada berapa di sini? Dilihat aja. Oke, yang 90 nih ada 1. Terus mana lagi? Ada lagi nggak yang 90 atau 92 atau sampai 99? Ada nggak? Nggak ada, berarti cuma ada 1 begitu ya. Nih berikutnya 80 sampai 89. Cari aja angka antara 80, dari 80 sampai 89 ada berapa gitu ya. Cari aja di sini nih. Cari, oh ini 85 masuk ke sini nih. 85 1. Ada lagi 80 tuh 1. Ada lagi 85. Tuh, ada berapa tuh? 1 2 3, cari lagi yang 80 sampai 89. 3. Nah, ini berarti ada berapa? 1
2, 3, 4. Ada 4 nilai yang termasuk ke interval 90 sampai 99. 80 sampai 89. Jadi tulis 4. Cari lagi angka dari 70 sampai 79. Ada berapa angka dari 70 sampai 79? Nih, 75. Ingat batasnya adalah 70, paling kecil, paling besarnya 79. Berarti 75 masuk. Tuh ada 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana lagi nih? 8, 9, gitu ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti ada 9. Kita tulis di sini frekuensinya 9. Frekuensi itu apa? Banyaknya. Ya, gampangnya sih banyaknya ada berapa gitu ya, dari 70 sampai 79. Sama yang 60 sampai 69 pun kalian cari seperti itu. Angka nilai dari 60 sampai 69 ada berapa di sini? Tinggal dicari doang gitu ya. Sama yang 50 sampai 59 pun begitu. Cari angka dari 50 sampai 59 ada berapa di sini? Tinggal ditulis. Oh, ada 10. Oke, begitu ya. Silakan kalau misalkan masih belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita cek berikutnya. Nah, baru ini contohnya kita coba sajikan dalam bentuk apa nih? Yo, diagram apa? 3, 2, 1. Iya, betul. Diagram garis, gampangnya gitu ya. Ini kan bentuknya garis, jadi ini disebut dengan diagram garis, gampang banget. Oke, tadi kita sudah mengisi tabelnya dari 50 sampai 59. Dari nilai 50 sampai 59 ada berapa orang? Ada 10 orang. Berarti kita tinggal 50 sampai 59, titiknya di sini nih, 10. Gitu, gampang banget ya. Terus dari 60 sampai 69 yang mendapatkan nilai 60 sampai nilai 69 ada berapa orang? Ada 8 orang. Kita simpan di sini nih, pas garis 8, set 8. Nah, dari 60 sampai 69. Yang dapat nilai 70 sampai 79 ada berapa orang? Ada 9 orang. Maka kita 70 sampai 79 simpan di sini nih. Ada di tengah-tengah ya. Oh iya, karena di sini 8, di sini 10. Oh, berarti 9-nya di mana? Oh, di tengah-tengah. Makanya disimpannya di tengah-tengah. Kalian juga boleh membuatnya misalkan enggak seperti ini ya. 0 di sini boleh 1, 2, 3, 4. Jadi lengkap begitu ya, enggak naik langsung seperti ini. Boleh. Berikutnya kita lihat dari yang dapat nilai 80 sampai 89 ada berapa orang? Ada 4 orang. Maka kita simpan 80 sampai 89 ada berapa? Ada 4 orang. Dan yang terakhir yang dapat nilai 90 sampai 99 ada berapa orang? Ada 1 orang. Maka kita simpan di sini 90 sampai 99 ada 1 orang. Gampang gitu ya. Dan seperti biasa kalau misalkan belum paham silahkan dituliskan di kolom komentar saja ya. Berikutnya. Nah, yang berikutnya kita coba sajikan dalam bentuk apa nih? 3, 2, 1. Betul sekali. Ini adalah diagram batang. Nah, buatnya gimana, Pak? Buatnya sama seperti diagram garis tadi. Kita lihat yang dapat nilai 50 sampai 59 ada berapa orang? Ada 10 orang. Kita tinggal tulis di bawahnya. Yang dapat nilai 50 sampai 59 ada 10 orang. Berarti batangnya nih, pohonnya nih, sampai ke sini nih. Dari 0 sampai 10. Sama yang kedua juga. 60 sampai 69 ada berapa orang? Ada 8 orang. Nah, tulis sampai 8. 70 sampai 79 ada berapa orang? Ada 9 orang. Berarti 70 sampai 79 ada 9 orang. Dari 80 sampai 89 ada berapa orang? Ada 4 orang. Tulis lagi 80 sampai 89 ada 4 orang. 90 sampai 99 ada berapa orang? Ada 1 orang. Maka kita tulis 90 sampai 99 ada 1 orang. Nah, ini juga ada di tengah-tengah nih ya. Karena dari 0 berarti satunya ada di tengah-tengah nih. Baru angka 2 garis ini gitu ya. Jadi cara buat diagram garis tadi yang awal ini sama aja.
dengan cara buat diagram batang di sini begitu ya. Kalau masih belum paham silahkan ditanyakan, seperti biasa tanyakan saja di kolom komentar. Dan berikutnya, kita coba menafsirkan data yang sudah kalian buat tadi gitu ya. Ini tadi adalah nilai ulangan harian siswa kelas 7C. Misalkan ada yang bertanya nih berdasarkan diagram di atas, berapa banyak siswa kelas 7C yang mengikuti UH? Ayo, ada berapa orang yang mengikuti ulangan harian di kelas 7C? 3, 2, 1. Iya, betul sekali, ada 32 orang. Dari mana Pak dapatnya 32? Dari sini nih, tinggal ditambahin aja. Kan yang dapat 50 sampai 59 ada 10. Tinggal tambah aja. Yang dapat 10 tambah 8 tambah 9 tambah 4 tambah 1 sama dengan 32. Berarti jawabannya di sini adalah 32 ya. 32. Dari mana? Sekali lagi ini dari tambahan sini. Tambahin aja 10 tambah 8 tambah 9 tambah 4 tambah 1 gitu ya. Semuanya ditambahin. Yang kedua pertanyaannya, di rentang nilai berapa jumlah siswa paling banyak? Ayo, 3, 2, 1. Ini gampang banget ya. Ditanya jumlah siswa paling banyak yang mana? Kan udah kelihatan, semakin tinggi batangnya berarti dia semakin banyak. Yang mana yang paling banyak? 3, 2, 1. Iya betul, yang ini ya 10 nih paling banyak nih. Yang ini 8, yang ini 9, yang ini 4, yang ini 1. Berarti yang paling banyak adalah 10. Di rentang berapa? Ditanyanya kan di rentang berapa? Ini rentangnya nih. Berarti jawabannya adalah 50 sampai 59. Di rentang berapa? Nih di sini 50 sampai 59. Pertanyaan berikutnya, di rentang nilai berapa jumlah siswa paling sedikit? Kebalikan dari yang tadi. Ya, coba kalian tebak, di rentang berapa siswa paling sedikit? 3, 2, 1. Oke, betul, di rentang 90 sampai 99. Kenapa paling sedikit? Nah, karena dia cuma punya 1 orang siswa gitu ya. Lihat aja gampang nih. Makanya penyajian data itu berfungsi biar kita lebih gampang membaca data yang disajikan gitu ya. Nih, jadi semakin pendek dia semakin sedikit nih. Berarti yang ini nih, jumlah siswa paling sedikit di rentang 90 sampai 99. Nah, kita berikutnya, coba berikutnya. Wah, ini lebih banyak nih ya diagram batangnya. Batangnya lebih banyak nih. Ini adalah statistik hasil PTS ya, penilaian tengah semester genap kemarin gitu ya. Kita lihat ini ada nilai dari kelas 7A, ini ada nilai dari kelas 7B. Ini ada nilai dari kelas 7C begitu ya. Wah. Jadi kita sekarang bisa melihat nih. Yang ini waduh, ini salah nih ya. Ini belum dinamain. Ini namanya nilai terendah yang ini nih. Ini nilai tertinggi. Ini nilai tertinggi, ini rata-rata kelasnya, dan yang ini adalah rata-rata siswa gitu ya. Kita tandain dulu, belum ditandain. Yang ini nilai terendah dari kelas 7A, yang ini nilai tertinggi dari kelas 7A, yang ini adalah rata-rata kelas. Rata-rata kelas ya, yang ini nih, yang warna abu-abu, dan yang ini adalah rata-rata dari siswa semuanya. Berarti dari rata-rata kelas 7A, 7B, dan 7C. Ini rata-rata siswa ya. Nah, belum dinamain nih, maaf ya. Oke, pertanyaan yang pertama, berapa nilai terendah siswa di kelas 7B? Ingat, nilai terendah itu yang berwarna biru. Berapa nilai terendah siswa di kelas 7B? Tahu? 3, 2, 1. Oke, kita cari dulu. Ini kelas 7B nih. Ya. Ini kelas 7B. Nilai terendahnya berapa? Nilai terendahnya yang warna biru. Nilai terendahnya adalah 15,6. Berarti jawabannya ini. Nilai terendahnya adalah 15,6. Nah, pertanyaan kedua, berapa nilai tertinggi siswa di kelas 7B? Pertanyaannya kebalikannya. Tadi nilai terendah, sekarang nilai tertinggi. Berapa nilai tertingginya? Nilai tertinggi yang mana tadi? Nih, yang warna merah. Berapa di kelas 7B?
Di kelas 7B nilai tertingginya berarti 3, 2, 1. Betul. Nilai tertingginya adalah 97,8 yang ini. Nilai tertingginya. Nah, pertanyaan yang ketiga, berapakah rata-rata nilai siswa kelas 7A? Kita ke kelas 7A nih. Berapa rata-rata nilai kelas 7A? Nah, berarti yang ditanya nilai rata-rata dari kelas 7A aja ya. Berapa yo? 3, 2, 1. Iya, betul. Nilai rata-rata kelas yang warna abu-abu. Berarti nilai rata-ratanya adalah 63,8. Yang ini ya, jawaban untuk nomor 3. Dan yang keempat, berapa rata-rata nilai semua siswa? Berarti yang ditanya yang warna kuning. Berapa tuh? 3, 2, 1. Betul sekali. Rata-rata semua siswa adalah 65. Ya, ini nih, kan sama tuh rata-rata semua kelas 65. Berarti rata-rata nilai semua siswa adalah 65, begitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini latihan soalnya, silakan kalian kerjakan sendiri, begitu ya. Ini ada data yang menunjukkan usia beberapa orang pemilik telepon seluler. Ini orang-orang yang punya telepon seluler atau HP begitu ya, atau handphone. Nih, ini usianya ada yang usia 17, 16, 14. Buatlah tabel yang mengklasifikasikan data tersebut, gunakan interval 10 untuk tiap kategori. Nah, dibuatnya kayak gini katanya ya. Kalau tadi kita buatnya mulai dari 50, sekarang mulainya dari 11 sampai 20, berikutnya 21 sampai 30. Berapa berikutnya? Betul, 31 sampai sampai 40. Nah, dan seterusnya ya. Nanti kalian tentukan berapa banyak orang yang disurvei, rentang usia berapa yang paling banyak tuh ya, sama kayak tadi rentang usia berapa yang paling banyak, terus di rentang usia berapa yang paling sedikit. Itu gampang banget. Silahkan kalian coba di rumah mengerjakannya. Dan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tetap menjaga kesehatan. Dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Sampai berjumpa kembali nanti di sekolah. Terima kasih.